Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Irin Dwi Ana, mahasiswa Prodi Matematika semester 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Video kali ini saya akan mau menjelasin bagaimana cara menggunakan metode regenerasi linear berganda di SPSS dan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. So, kepoin video aku sampai selesai. Cekidot! Untuk langkah yang pertama, saya ambil data dari BPS, Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur, dan berikut datanya di Microsoft Excel. Dan saya membuat judul yaitu pengaruh jumlah berat badan lahir rendah dan jumlah gizi buruk terhadap jumlah kelahiran bayi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Lalu saya buat variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu saya misalkan dengan variabel Y, dan variabel bebas yang pertama yaitu berat badan bayi lahir, dan variabel bebas yang kedua jumlah gizi buruk. Berikut datanya. Udah selesai itu, kita akan copy ke SPSS. Sebelum kopas, saya akan membuat di data SPSS-nya yaitu variabel view. Kita akan masukkan variabel x1 untuk variabel bebas yang pertama, x2 untuk variabel bebas yang kedua, dan y untuk variabel tingkatnya. Nilai desimalnya saya akan 0 karena data yang saya ambil sudah berupa nilai bulat. Lalu kembali ke data view, sudah terlihat ada namanya sendiri-sendiri. Lalu kita kopaskan. Ini datanya. Ini udah dikopas. Lalu kita akan menganalisis regenerasi linear berganda dengan cara analis regenerasi linear dependen, masukkan Y-nya, independen X1 sama X2, lalu pilih statistik. Ini kita centang R² collinear Durbin-Watson, lalu continue, save. Kita pilih residual unstandardized, klik continue, klik OK. Ini hasil dari output. Kita cukup melihat tabel model summary, ANOVA, sama koefisien. Untuk estimasi parameter di bagian tabel koefisien, di bagian B konstan, yaitu merupakan B0, X1 itu merupakan B1, X2 ini untuk merupakan B2. Dari diketahui estimasi parameter, bisa membentuk model persamaan regresi linear berganda, di mana Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2, sehingga tinggal dimasukkan aja nilai B0 dan lainnya sehingga sudah didapatkan persamaannya. Lalu langkah yang kedua itu uji signifikansi parameter secara serentak atau uji F. Jadi semua variabel X1 dan X2 diuji bersama-sama. Bisa dilihat di tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini
ada nilai regresi, sum square, df itu derajat kebebasan, mean square, f hitung, sama nilai sig, nilai p-value. Kita bisa melihat f sama status ujinya itu dilihat dari nilai f sama sig-nya. Kita bandingkan nilai sig dengan nilai alpha-nya. Nilai alpha-nya tolak H0. Kalau sig melebihi H0, maka kedua variabel mempengaruhi variabel responnya. Tetapi tidak tahu variabel mana yang mempengaruhi sehingga dilanjutkan untuk uji signifikansi parameter secara parsial atau uji T. Untuk uji T, kita bisa melihatnya di tabel koefisien. Di tabel koefisiennya sendiri ada nilai beta, standar error, T hitung, nilai sig value, sama nilai uji multikulturlinearitas. Di uji F sendiri kan sudah diketahui kalau nilainya yaitu 0,003. Berarti T hitungnya untuk uji T-nya sama p-value adalah statistik uji untuk menentukan apakah variabel x1, x2 itu berpengaruh atau tidak. Lalu setelah uji signifikansi secara parsial, kita lihat kebaikan modelnya atau koefisien determinasinya. Kita lihat dari nilai R-square-nya, R-square sama adjektif R-square. Nilai R-square-nya dibuat persen, berarti ini menjadi 0,281, jadikan persen berarti 28,1%. Kalau adjektif R-square-nya 24,0%. Kalau variabel hanya satu atau regresi linear sederhana, cukup menggunakan patokan di R-square-nya. Kan kita lagi uji regresi linear berganda, jadi lihat di adjektif R-square-nya. Setelah itu kita uji asumsi residual yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu uji distribusi normal, uji independen, uji identik, sama uji multikolinearitas. Untuk uji independennya, residual bisa dilihat dari tabel Durbin-Watson ini, nilai Durbin-Watson. Ini sudah menjadi patokan kalau ini nilai uji independen residualnya. Lalu untuk uji multikolinearitasnya bisa dilihat nilai dari nilai VIF-nya ini 1,257. Untuk uji residual asumsi di SPS kan sudah ada nilai residualnya. Nah, berarti udah ada nilai residualnya. Ini nilai residualnya. Langkah selanjutnya akan saya uji nilai asumsi-asumsi yang pertama seperti uji residual distribusi normal. Caranya yaitu analis, non-parametric test, logika dialog, baru one sample KS. Ini pilih untuk tes variabelnya, pilih variabel residualnya. Soalnya kita mau uji residualnya. Klik OK. Sudah muncul di outputnya. Bagian output ini hasil distribusi normal dengan Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa lihat dari nilai asumsinya ini berupa p-value 0,001. Lalu kita uji residual identik dengan uji Glaser. Kita absolutkan, kita kembali ke data view. Lalu kita absolutkan dulu nilai residual dengan cara transform compute variable. Kita
target variabel ini kita inputkan terserah. Saya tulis ABS, lalu kita ke function group, pilih ABS, lalu tulis klik OK. Kita kembali ke data view, udah muncul nilai ABS-nya yang bernilai positif semua. Yang tadinya nilai residual berupa negatif, kita absolutkan jadi nilai positif semua. Untuk uji residualnya, nilai ABS-nya ini kan sudah dibulatkan, sudah diabsolutkan jadi negatif, jadi positif semua, maaf. Lalu kita akan uji lagi seperti di sebelumnya, uji regenerasi linear berganda dengan cara yang sama, yaitu analis regresi linear. Dependennya kita ganti nilai residual. Lalu biar nggak banyak-banyak keluar outputnya, ini nggak usah. Continue. Klik OK. Nah, output sudah keluar. Ini muncul output seperti regresi yang tadi, tetapi ini muncul uji Glaser, bisa dilihat di tabel ANOVA-nya saja. Jika p-value nilai sig-nya ini, p-value lebih dari alpha, alpanya kita menggunakan 5%, maka residual identik terpenuhi, kalau tidak berarti sebaliknya. Untuk uji residual independennya tadi sudah ada di bagian tabel Durbin-Watson. Untuk uji multilinearitas, juga sudah ada di tabel nilai VIF-nya. Dan untuk asumsi-asumsi keempat itu harus terpenuhi. Secara SPSS kita beralih ke perhitungan manual ya. Secara SPSS sudah semua. Jadi kita akan beralih ke perhitungan manual. Baik, untuk perhitungan manualnya kan kita inputkan yaitu Y di atas sendiri, salah atas sendiri Excelnya. Y X1 X2 X1Y X2Y X1 X2 X1 kuadrat X2 kuadrat Y kuadrat. Y hat ini untuk persamaan regenerasi linear berganda. Y min Y hat, Y min Y hat kuadrat, Y min Y bar, dan Y min Y bar kuadrat. Untuk Y barnya untuk nilai rata-ratanya. Lalu kita kopikan data yang diambil dari BBS. Kita cari X1 kali Y. Berikan Y. Kita seret ke bawah. Lalu X2 kali Y. X1 kali X2 X1
X1 kuadrat X2 kuadrat untuk Y kuadrat setelah sudah, lalu kita jumlahkan hasil dengan rumusan B2 untuk sampai ke 9. Oke, lalu kita seret ke samping. Udah ditemukan nilai jumlahnya, lalu kita cari nilai rata-rata. Salah. Kita seret ke samping juga. Lalu kita akan menghitung nilai matriks dua variabel, yaitu ini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Untuk n ini jumlah data seluruhnya. Jumlah data saya ada 38 data, sehingga n sama dengan 38. Lalu sigma x1 biar enggak y x1 x2 di apa x1y x2y x1 x2 ya kan. Ya benar. Terus x1 kuadrat x2 kuadrat ini y kuadrat. Untuk ini terusnya sigma matriks ini sigma x1 berarti sama dengan sigma x1 berarti jumlah x1, lalu sigma x2 lalu sigma x1 lalu sigma x1 kuadrat x1 kuadrat. Biar nggak bingung, kita warnai aja. Untuk mempermudah. Lalu sigma x1 x2 lalu sigma x2 lagi sigma x1 x2 x2 kuadrat. Untuk matriks x sama x sudah, lalu kita cari matriks x2
Y. Itu nih rumusnya kalau Y berarti sigma Y sigma X1Y sigma X2Y. Setelah itu kita cari inverse dari X matriks tadi dengan cara blok 3x3 rumus M inverse M inverse klik nilai matriks, Ctrl Shift Enter. Ini kita blok dulu. Kalau nggak diblok nggak bisa muncul. Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu nilai inverse-nya. Lalu kita cari nilai estimasi parameternya B1, B0, B1, B0 sama B2. Dengan cara yang sama, 3 kolom, rumus M mul ini koma matriks, Ctrl Shift Enter. Berarti ini untuk nilai B0, untuk B1, ini untuk B2. Sudah ditemui nilai estimasi parameter sehingga bisa dibentuk persamaan ini. Ini sama dengan B0 B1 X1 ditambah B2 X2. Ini untuk mencari nilai Y hat. Mencari Y hat menggunakan rumus ini berarti sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Kita kunci
biar enggak. The recording has stopped. Kan sudah diketahui ya, habis saya ke bawah ini hasilnya, lalu kita cari Y min Y hat nya sama dengan Y dikurangi Y hat, nilai rata-rata Y ini. Bentar, kita seret ke bawah. Is being recorded. Untuk mencari nilai Y min Y hat sama dengan nilai Y dikurangi nilai Y nya tadi. Ini lalu kita seret ke bawah. Udah, kita cari Y min Y hat kuadrat sama dengan nilai ini, kita kuadratkan langsung. Kita seret ke bawah lagi. Lalu kita cari Y hat min Y bar kuadrat. Berarti Y bar adalah rata-rata Y. Kasih kuadrat. Ya, kita seret ke bawah. Lalu kita cari nilai Y hat min Y bar kuadrat dengan nilai Y hat Y bar ini B41 kan kuadrat. Kita kunci time, kita set ke bawah. Setelah itu kita cari nilai Y untuk cari nilai Y hat min Y bar kuadrat sama dengan dikurangi Y bar
kita kurung dulu lupa, lalu kita kasih kuadrat, lalu kita seret ke bawah. Ini ada kesalahan kan kali, lupa saya kunci tadi. Kita kembali ya, soalnya berpengaruh sekali. Kayak gini baru kita seret ke bawah. Udah kan, lalu kita cari Y min Y bar, dalam kurung nilai Y min Y bar kuadrat. Kita seret ke bawah lagi. Nah, kan value lagi belum dikunci soalnya. Ulangi lagi ya. Oke. Udah ya, bisa. Untuk ini nilai Y min enggak usah deh, langsung aja. Untuk nilai Y min Y kuadrat, ini Y min Y kuadrat itu nilai sum squares error, sehingga bisa di kasih keterangan di bawahnya. SSE, SSR, SST. Dari sini bisa dibuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini buat uji signifikansi parameter secara serentak. Oh iya, ini kita jumlah dulu. Sum tandai biar nggak bingung. Regresi error total. Derajat kebebasan nilai mean square, ini have hitung di value.
sum square regresi kan ini, tinggal klik sum square error, sum square total. Untuk derajat kebebasan ini n min 1, jumlah datanya ada 38, berarti 38 kuring 1 37. Untuk derajat kebebasan error yaitu n min 1k, k nya ada 2 variabel, berarti 38 kurangi 2 kurangi 1 berarti 35. Sedangkan untuk mencari min square-nya itu kita cari min square regresi, yaitu regresi dibagi derajat kebebasan sama dengan ini juga sudah diketahui. Lalu kita cari F2 nya dengan cara ms regresi dibagi ms error diketahui. Lalu cari p-value nya sama dengan f dis satu huruf besar itu regresi. Di freedom 2 nya itu db error, kita enter. Sudah diperoleh tabel ANOVA-nya. Ini untuk uji signifikansi parameter secara serentak. Diketahui F2 nya 0,371413 dan p-value nya 0,9982403. Lalu kita cari uji signifikansi parameter secara parsial atau uji T, dimana kita uji T untuk X1 C1 B1 sama T2. Nilai as ini kita dapatkan dari akar dari rumusnya. Untuk uji S nya atau mencari nilai S nya kita dapatkan dari nilai akar ms error di SQRT error. Untuk C11 nya ini sama dengan matriks yang awal tadi, susunannya seperti ini. Untuk C11 ini C00, C11 ini C2. Untuk B1 nya ini SE koefisien.
Untuk cari SI koefisien itu dengan cara sama dengan nilai S nya tadi dikali akar dari C11. Dan untuk nilai T hitungnya berasal dari nilai P1 dibagi nilai SI koefisien. Ini untuk X1. Untuk X2 angka yang sama, S nya kan sama. Untuk C22 B2 nya cari nilai SI koefisien angka yang sama itu nilai S dikalikan akar dari C22 sehingga T hitungnya nilai P2 dibagikan untuk konstanta S nya tetap sama. Ini C00 B0 itu C00 nya ini. Nilai B0 nya nilai estimasi per meter tadi SI koefisien sudah didapatkan. Berarti ini untuk uji T, uji signifikansi secara parsial. Sudah didapatkan. Berarti kita lihat dari SI koefisien aja. Kalau T hitung X1, X2 dan konstanta ini lebih dari T tabelnya, berarti H0 nya diterima. Kalau melebihi alfa berarti H0 nya ditolak, sebaliknya.
Lalu kita uji untuk kebaikan modelnya R square sama R adjective square. Ini untuk rumus R square sama R adjective square. Itu R square-nya satu dikurangi nilai SSE ini 1 dikurangi SSE per SST di SSE per SST untuk nilai R square-nya. Ini dijadikan persen berarti jadi 28,1%. Untuk R rumusnya kan SS1 dikurangi SSE per N min K min 1 per SST per N min 1. Kita hitung untuk SSE, nilai SSE per N min K min 1 dulu. Salah nulis. Kita cari dulu SSE biar mudah perhitungan. N min K min 1 yaitu sama dengan SSE ini maaf tipu dibagi kan tadi jumlah N min K min 1 kan 35, N kan 38 jumlah data, terus dikurangi KK nya kan aku punya 2 variabel bebas, terus yang satunya itu udah dari rumusnya, berarti tinggal itu ya. Ini hasilnya ini min K tipu, maaf. Untuk yang SST per N min 1 berarti sama dengan sum square total dibagi N min 1 berarti 37. Ini sudah, baru kita masukin rumus yang ini sama dengan 1 dikurangi ini dibagi ini, dan ini hasilnya dijadikan persen. Ini 28,1%, kalau yang ini 24,0%. Sudah, lalu kita cari uji asumsi klasik multikulinearitas, uji FIF. Tapi terlebih dahulu kita cari nilai korelasinya dulu, mencari
cari korelasinya dulu. Cari R sama dengan korel data X1. Kita ke atas, data X1 berarti C2 sampai C39 ya. C2 sampai C39. Untuk X2 nya di D2 sampai D39. Untuk nilai R nya sudah diketahui, berarti lalu kita cari tinggal mengkuadratkan aja nilai ini. Lalu kita menggunakan rumus Stoll, yaitu rumusnya 1 dikurangi nilai korelasi, berarti 1 dikurangi ini sudah diketahui, sehingga nilai FIV sama dengan 1 per nilai tol. Sudah diketahui. Nah, sehingga kita bandingin dulu ya. Sudah didapatkan semua, kita bandingkan dengan hasil yang di SPSS. Apakah sama perhitungan manual menggunakan Excel sama menggunakan SPSS. Untuk nilai estimasi parameter, untuk estimasi parameter kan B1 benar, ini bisa B0 nya 6698, sama ya. Lalu B1 nya 15 sekian, B2 nya B1 nya 15 sekian, B2 nya 11 sekian, sama, berarti kita benar. Untuk uji signifikansi parameter secara serentak, untuk F2 nya 0,37. lihat tabel Nova, sama ya. Untuk regresinya sama, udah. Baru untuk uji T, uji T ini 2,467 28038 sama T itu aja 28 sama sekian tadi, terus 0,8 sama penurunnya sama.
sama, lalu kita pindah ini sama, pindah ke uji asumsi multilinearitas sama koefisien determinasi. R2-nya 28,1 sama R2 adjektifnya 24,0%. Jadi sama. Data yang di Excel sama data yang di SPSS, dan nilai VIF-nya 1,257 ini sama. Jadi penyelesaian masalah ini sudah selesai sehingga A0 bisa diterima. Berarti terdapat pengaruh variabel bebasnya dengan variabel tingkatnya. Nah, sekian penjelasan video kali ini tentang metode regresi linear berganda dengan SPSS dan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.